kasih, kita bersyukur hari ini kembali kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Kristus. Saya pikir perayaan ini yang selalu kita rayakan setiap tahun, mungkin seumur kita menjadi Kristen ya, pasti kita merayakan Paskah. Setelah Jumat Agung, 3 hari kemudian Paskah kebangkitan Kristus. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 8. Lalu kita akan baca juga satu ayat lagi, Yohanes 11 ayat 25. Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 8. Saya akan bacakan, saudara yang membawa Alkitab atau membawa Alkitab gadget bisa dibuka. Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar tangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita buka lagi dari satu teks firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, satu teks yang sangat populer yang sering kita dengar. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Jadi teks firman Tuhan ini sungguh luar biasa, saudara. Kita semua percaya bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa yang historical. Itu betul-betul satu peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Bahwa 2000 tahun yang lalu Allah pernah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, lalu pernah mati di kayu salib, yang seperti Bapak Gembala singgung minggu lalu dalam Jumat Agung, bahwa kematian Kristus ini bukan hanya dicatat di dalam Alkitab, tetapi juga di dalam sumber-sumber di luar Alkitab sejarah. Artinya orang-orang yang tidak percaya Alkitab pun mengakui bahwa ada seorang Yahudi hidup di Palestina pernah dihukum mati salib, bernama Yesua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Lalu kebangkitannya kita tahu ya, walaupun banyak para teolog bahkan para orang yang percaya Alkitab sekalipun, kadang-kadang ada yang sebagian tidak mempercayai bahwa Yesus bangkit secara historis, tapi secara rohani. Bahkan kadang-kadang ada yang sebagian mengatakan bahwa pengajaran kebangkitan Kristus itu dikreasi atau dibuat oleh gereja mula-mula supaya orang Kristen awal itu mempunyai objek iman. Jadi ada sebagian teolog yang melihat kebangkitan Kristus itu historis. Historis tetapi tidak ada. Ya, Yesusnya ada tetapi dia tidak pernah bangkit. Sehingga banyak konspirasi bahwa dia juga pernah bangkit. Mati yes, tapi bangkit enggak. Jadi hanya kebangkitannya dimaknai secara rohani supaya gereja mula-mula mempunyai objek iman bahwa kepercayaan itu punya pengharapan. Ya. Tapi kita Alkitab mencatat bahwa kebangkitan Kristus itu di dalam 1 Korintus pasal 15, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai terus ayat 6, itu dijelaskan bahwa kebangkitan Kristus disaksikan oleh banyak orang, bahkan lebih dari 500. Tuhan Yesus pada saat bangkit itu selama 40 hari dia terus menampakkan diri.
Selama 40 hari menampakkan diri kepada para rasul, kepada Kefas, kepada Yakobus, kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus dalam Lukas pasal 24. Bahkan ketika dia naik ke surga, disitu dikatakan bahwa dia disaksikan lebih dari 500 orang. Jadi pada saat Yesus hidup 40 hari, itu saksi mata bahwa dia tidak mati tapi bangkit. Itu 500 orang itu. Dan pada saat surat Korintus ditulis, ada sebagian sudah meninggal, sebagian juga masih saksi hidup. Dan saksi mata terakhir yang mengetahui persis secara faktual Yesus hidup adalah arti Yesus bangkit, Paulus sendiri. Jadi Paulus dalam 1 Korintus 15, saya saksi mata ketika terakhir Yesus menampakkan diri kepada dia. Tentunya itu bicara di 1 Korintus Rasul pasal 9 ketika Rasul Paulus hendak masuk ke kota Damaskus. Di situ Yesus menampakkan diri dalam bentuk cahaya yang membuat dia buta matanya. Lalu berkata, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi disitulah titik balik Paulus menjadi rasul, di mana dia bertemu dengan Kristus yang semua pengikutnya sedang dianiaya. Bahkan dia mengejar orang Kristen untuk dipenjarakan dan dibunuh. Tapi di situ dia bertemu dengan Kristus dan seluruh totalitas hidupnya dirubah. Jadi setiap orang yang bertemu dengan Kristus, baik secara fakta atau di dalam realita yang kita katakan, itu jelas ada titik balik kehidupan. Ya. Nah, ini peristiwa 2000 tahun yang lalu, saudara. Jadi kita tidak percaya bahwa ini tidak historis. Ini historis. Ya, karena disaksikan lebih dari 500 orang kebangkitan Kristus, lalu kematian juga dicatat bukan hanya oleh Alkitab tapi di luar Alkitab, sejarah biasa. Artinya memang ini kebenarannya tidak bisa dipungkiri. Justru kalau orang yang menolak kematian Kristus sebagai sejarah, itu justru dia melawan sejarah. Artinya gini, ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Ini satu fakta, dicatat dalam satu dokumen yang cukup banyak, baik Alkitab, baik di luar Alkitab, bahwa ada Tuhan yang menjadi manusia bernama Yesus mati dan bangkit. Peristiwa ini 2000 tahun yang lalu, ya, mati, bangkit, menampakkan diri 40 hari, lalu naik ke surga. Sekarang persoalannya, apa kena-mengenanya dengan kita? Relasinya dengan kita, saudara. Banyak orang Kristen di seluruh dunia percaya hal itu. Ya, artinya memang peristiwa ini adalah peristiwa sejarah. Apakah masih relevan kena-mengenanya dengan kita saat ini? Karena banyak juga, tidak sedikit orang ateis yang menolak ini. Ya, Allah aja dia nggak akui, apalagi Allah yang jadi manusia. Dia sangat tidak percaya. Belum dari agama-agama lain. Maka tidak sedikit orang Kristen dianggap orang yang tidak nalar. Satu peristiwa sejarah, yes, tapi relevansinya dengan kita yang hidup sekarang itu apa? Ini yang jadi persoalan. Walaupun bukti jutaan orang diubahkan dengan pemahaman ini, tapi kalau bicara soal pemahaman yang bisa merubah orang, bukan hanya pemahaman ini yang bisa merubah orang. Ya, filsafat juga pada titik tertentu bisa merubah orang. Banyak agama-agama lain bisa merubah orang dari jahat menjadi baik, bukan? Dan penjahat yang jahat luar biasa, ketika dia mengalami divine momentum dalam hidupnya, satu momentum yang personal, yang membuat dia di titik balik hidupnya, yang nggak ada kena-mengenai dengan peristiwa sejarah ini, dia bisa berubah. Kalau ukurannya itu, maka relevansi kita atau makna kita memahami kebangkitan Kristus terlalu murah. Sudah. Kita harus memahami jauh lebih dalam. Sengaja saya baca teks ini, saudara, karena ada satu kebenaran yang Tuhan taruh dalam hati saya yang saya mau bagikan kepada kita. Saya nggak tahu apa saudara pernah dengar atau tidak dari pendeta lain, tapi ini yang Tuhan taruh dalam hati saya yang saya mau bagikan. Ya, kita baca kembali ke Roma pasal 6. Kita perhatikan baik-baik, saudara. Di sini dijelaskan oleh Paulus, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam kematiannya, telah dibaptis dalam Kristus,
telah dibaptis dalam kematiannya, dan dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh kebaptisan dalam kematian. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh pemulihan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jikalau Yesus mati, bangkit, lalu kita percaya peristiwa tersebut, itu masih logika. Tapi tulisan Paulus ini sangat melampaui logika, saudara. Karena dikatakan di sini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi di sini Paulus mengatakan pada saat Yesus mati dan bangkit, kita itu menjadi satu di dalam baptisan. Jadi waktu kita percaya kebangkitan dan kematian Kristus, itu kita bukan hanya percaya kepada Yesus yang bangkit, tapi waktu Yesus mati dan bangkit itu 2000 tahun yang lalu, kita mati bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Jadi Yesus itu mati dan bangkit bisa sebagai objek iman kita. Kita percaya kepada peristiwa tersebut. Tapi ada satu hal yang melampaui objektivitas ini, bahwa kita ini bukan hanya percaya Yesus sudah bangkit, tapi waktu Yesus mati dan bangkit pun kita ada bersama-sama dengan Dia. Saya sudah cek dalam teks bahasa Yunani-nya, saya buka-buka segala macam. Itu memang artinya kita bersama dengan Kristus. Jadi waktu Yesus mati, kita ada bersama dengan Kristus. Padahal ini sesuatu yang melampaui logika. Kita belum hidup. Kita hidup di tahun 2024. Kita sedang merayakan kematian kebangkitan, tapi Paulus mengatakan pada saat Yesus mati 2000 tahun yang lalu, kita bisa mempercayai bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara. Ini bagaimana menjelaskannya? Ini nggak ngerti, saudara. Ya, untuk memahami ini, ya analogi paling dekat adalah pendekatan paling dekat yang bisa dipahami adalah pendekatan genetika, saudara. Ya, kekristenan itu dimulai dari kelahiran kembali, bukan? Itu kan hal yang sifatnya peristiwa genetika. Yohanes pasal berapa? Pasal 3 ayat berapa? Yang kamu harus dilahirkan kembali, yang waktu Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan dari air dan roh, baru kamu bisa melihat kerajaan Allah. Jadi dilahirkan. Yohanes pasal 1 juga, Yohanes pasal 1 ayat 12 juga begitu. Bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Jadi kekristenan setiap orang itu dimulai dari peristiwa genetik, kelahiran. Jadi kekristenan itu bukan satu cara memperbaiki cara hidup seseorang. Kekristenan itu tidak dimulai dari bagaimana kita merubah hidup, tapi merubah siapa diri kita. Makanya selalu saya bilang, hakikat Kristen itu begini, ya. Saya selalu kasih gambaran sederhana. Seekor kerbau itu tidak bisa dibilang kerbau karena dia berperilaku sebagai kerbau, ya. Karena dia makan rumput, karena ngomongnya, terus jadi disebut kerbau, gitu ya, bukan. Tapi karena dia naturnya kerbau, bininya kerbau, maka dia perilakunya seperti kerbau. Jadi satu tindakan perilaku seseorang tidak menentukan hakikat dia. Ya, bukan doing yang menentukan being-nya, tapi being-nya yang menentukan doing-nya. Siapa dia menentukan perilakunya. Karena dia kerbau, maka perilakunya kerbau. Bukan karena dia berperilaku kerbau jadi kerbau. Karena begitu banyak orang kumpul kerbau, tapi bukan kerbau. Gitu, kan begitu kan? Sampai di sini paham. Jadi kalau seseorang berperilaku kerbau karena kalau satu binatang berperilaku kerbau karena dia kerbau, itu logik. Jadi kayak ikan selalu ikan gak usah diajarin berenang, karena hakikat ikan yang berenang. Burung gak usah diajarin terbang, karena hakikat burung adalah terbang. Karena dia burung maka dia terbang, karena dia ikan maka dia berenang. Jadi bukan perilaku yang menentukan siapa kita, tapi siapa kita yang menentukan perilaku kita. Maka perilaku Kristen itu bukan dari hasil introspeksi, dari
pencapaian moral gitu. Gue nggak boleh begini, nggak boleh begini. Itu ada punish and reward ya. Gue jangan sampai begini, karena kalau gue begini, gue akan mengalami ini. Itu bisa orang berubah dari situ. Tapi kalau kekristenan tidak dimulai dari situ. Kekristenan selalu dimulai dari fakta genetika, dilahirkan kembali dulu. Kita bukan diperbaiki, tapi kita dilahirkan kembali dulu menjadi anak Allah. Baru kita bisa hidup sebagai anak Allah, ya. Sehingga perilaku hidup kita sebagai anak Allah itu bukan perilaku yang disetting karena takut masuk neraka atau pengen masuk surga, takut nggak diberkati atau pengen diberkati, enggak. Jadi orang hidup sebagai anak Allah, dia nggak usah ditakutin kalau nggak jujur ditangkap KPK tanpa ada punishment tertentu pun dia nggak bisa nggak jujur karena memang hakikatnya dia anak Allah. Jadi pendeta yang nakut-nakutin jemaat kalau nggak hidup kudus masuk neraka, itu pemahamannya keliru sudah. Maka saya jarang sekali nakutin orang di sini. Saya cuma mengingetin itu anak Allah kita ini. Natur kita ini anak Allah. Kekristenan dimulai dari fakta genetika, kita dilahirkan kembali. Ini nanti ada bicara. Jadi saya bilang mau jelasin ayat ini yang Paulus masukkan. Ya, kita pahami dulu dari sisi ini sudah, bahwa kekristenan itu dimulai dari fakta genetika. Orang Kristen dilahirkan kembali dulu itu persoalan. Dilahirkan kembali baru bisa menjadi anak Allah. Bagaimana menjelaskan peristiwa ini? Yesus mati, bangkit, tapi kita ada bersama dengan dia. Padahal kita hidupnya sekarang. Yesus mati dan bangkitnya 2000 tahun yang lalu. Ini kan dari sisi jarak waktunya susah setengah mati. Nggak nalar gitu, nggak masuk. Ya, ini saya mau jelasin sedikit. Ada dua hal yang saya mau jelasin, saudara. Semuanya dari hal-hal yang sifatnya genetika. Ya, kita tahu belajar sejak mungkin SD atau SMP yang namanya biologi. Ya, biologi itu kan ada pelajaran dari mana kita berasal. Gitu ya. Dari mana kita berasal? Ya, dari pertemuan mama dan papa kita, bukan? Ya. Papa dan mama kita bertemu, saling mencintai, lalu diberkati di gereja, lalu melakukan hubungan seks, lahirlah kita. Mama saya baru cium gambaran namanya Rusia, papa saya WS Panggabean, Washington Panggabean. Mereka bertemu, jadilah yang namanya Ambian. Ini pun edisi ke-11, karena saya anak umur 11. Ya, nggak tahu edisi terbaik atau edisi terburuk, karena kan biar begitulah orang tua. Ya, saya saudara saya anak paling musuh sudah. Kalau mereka nggak ketemu, bisa nggak saya ada? Ya, kalau hitung-hitungan ilmiahnya nggak mungkin ada, karena memang harus ada peristiwa genetik dulu. Peristiwa genetiknya bagaimana saya bisa ada? Ya, papa saya sama mama saya melakukan hubungan seks. Waktu mengubahkan hubungan seks itu, papa saya mengeluarkan yang namanya sel sperma. Mama saya mengeluarkan yang namanya ovum. Ovum itu apa? Ovum itu juga sel perempuan yang keluar dari indung telur, namanya ovarium. Sperma ini sel yang keluar dari laki-laki papa saya, namanya spermatozoid dalam bahasa Yunani. Itu spermatozoid itu dari dua kata, sperma, zoe. Sperma itu benih, zoe itu hidup. Itu sel. Ovum itu sel juga dari perempuan. Nah, kita tahu belajar di biologi dari kelas 9, kalau yang sekarang. Kalau dulu saya mungkin dari kelas 6, itu mempelajari tentang setiap sel manusia itu terdiri dari apa? Kromosom. Kromosom setiap orang itu punya kromosom itu 46 atau 23 pasang. Kalau sel pria itu 46 22 kromosom kembar. Yang kromosom ketiga itu
kromosom kelamin. Yang 22 namanya autosom. Ya, jadi sama semua. Kalau sel kelamin itu, kalau laki kodenya XY, kalau perempuan XX. Nah, sel sperma itu adalah spermatozoid itu, yang tadi saya bilang tadi. Seluruh materi hidup kita ada di situ. Ketika bertemu dengan sel perempuan yang tadi 22 pasang, tapi itu yang autosom, yang 23 X, gitu ya. Jadi bertemu dengan yang papa kita, jadilah mereka zigot. Itu menjadi apa? Bakal anak. Nah, jadilah saya seperti ini. Dari zigot itu bakal anak itu terus bertumbuh. Saya yang punya mancung, kata orang yang lebih gede dari saya misalnya. Atau artinya memang dari saya 90 saudara semuanya beda-beda. Kalau istri saya kan saya paling ganteng dari 90 saudara. Ya, kalau ada kawinnya memang. Artinya ini saudara. Ini ada walaupun dari papa saya 11 itu, tapi beda-beda saudara. Karena manusia itu secara genetik itu kombinasi dari setengah mamanya, setengah papanya, gitu. Ya. Tetapi yang ajaibnya memang itu di dalam sel, saya nggak perlu uraikan ya. Ada namanya inti sel, ya. Dari kan tadi dari sel sperma itu kan sel, ya kan, spermatozoid sel kan. Di dalam sel itu ada namanya kromosom. Kromosom itu sebenarnya bentuknya apa sih Panggil? Kalau saya belajar di biologi dulu itu bentuknya benang-benang halus, benang halus Bang gitu. Itu kumpulan benang-benang halus jadi kayak batang gitu. Tapi itu sebenarnya benang-benang halus yang kembar. Itu apa bersilang-silang begitu kalau dari gambar ya. Sebenarnya kalau sekali dulu suka digambari saya grafis cuma batang. Nah itu sebenarnya benang-benang halus itu ada dua yang saling ini. Itu namanya disebut DNA. DNA itu singkatan dari deoksi, nukleik, dan asid. Asid itu adalah basa protein. Nukleik itu bagian dari tadi saya bilang tadi DNA. Nah, di basa asid inilah itu seluruh informasi saya ada di situ. Telinga saya, rambut saya, kulit saya yang hitam, semuanya, bahkan penyakit bawaan pun ada di situ. Jadi di dalam DNA inilah protein manusia, DNA manusia itu bagian basa asid itu protein itu berbeda-beda. Itu dibentuk dari sel-sel yang tadi, dari kromosom, dari apa, dari deoksi, dari nukleusnya, sehingga membentuk protein yang berbeda. Protein yang berbeda ini seluruh informasi tentang diri kita. Jadi waktu ketemu dengan sel mama saya itu menduplikasi. Jadi menduplikasi, makanya disebut DNA itu adalah materi inti sel. Ini kayaknya saya bilang. Ini kelahiran supaya kita ngerti. Saya bukan dokter, mohon maaf. Pasti ada keliruan-keliruan menggunakan istilah. Tapi secara substansinya sama. Ya. DNA inilah kita diduplikasi dari papa kita dan dari mama kita. Lalu informasi mengenai diri kita itu ada di DNA ini juga. Maka jadilah saya. Gitu ya. Jadi sebelum saya ada di perut mama saya ada di mana saudara? Ada di papa saya dan mama saya, bukan? Nah, sebelum papa saya ada di mana? Ada di opungnya, kakeknya. Terus begitu. Nah, dulu Panggabean itu, saya kan marga Panggabean, saudara. Dulu Panggabean itu bukan marga, tapi nama. Papanya siapa Mas Riko? Kota Barat atau Hasibuan ya, lupa saya. Iya. Jadi dulu marga-marga itu nama seperti orang Chinese juga. Ya, jadi kalau menurut
Saya anaknya papa saya punya anak lagi, sampai ketemu yang namanya Panggabean satu orang. Anaknya si Hasibuan kalau papanya. Nah, waktu di Panggabean yang pertama, saya udah ada belum? Nah, makanya kalau orang kayak misalnya kita baru-baru ini dengar nih yang Habib dicurigai kalau dia bukan keturunan apa cucu Nabi kan, terus dicek DNA ternyata bukan dari keturunan orang Arab, tapi dari keturunan Israel. Kan jadi heboh itu Pak. Iya kan dari DNA-nya turut itu ketemu asal usulnya, makanya bilang tes DNA itu dia membaca kode protein di dalamnya. Nah ini yang saya mau sampaikan ke kita semua. Kenapa dimulai dari fakta genetika? Saya nggak mau. Saya bukan tipe pendeta yang apa namanya mistik enggak. Wah pokoknya saya sih bisa mistik itu jagonya saya saudara. Ya saya timbul di jemaat, ya dia masih bisa terstimulasi emosinya. Saya dulu sering nyanyi, kalau itu enggak saya dulu kadang bergerak semua saudara. Nangis gak berhenti. Saya pernah puji-pujian itu akhirnya mereka nggak bisa khotbah. Karena semua jemaat nangis, ya berlutut segala macam. Saya bisa main psikologi itu, tapi itu pembodohan. Dan pendeta sampai sekarang banyak lakukan. Ya, saya cuma mau membangun pemahaman supaya kita mengerti paradigma kebenaran firman Tuhan. Kalau kita diubahkan secara permanen seumur hidup, gitu. Jadi bukan temporal, emosional. Kita merasa kehadiran Tuhan, kebenaran firman Tuhan kalau ada di gereja ini enggak. Apalagi kalau suasana musiknya bagus enggak. Tapi kita akan tergabung terus dengan apa yang disampaikan sudah. Itu maksud saya. Ya. Keluar dari sini kalau paham khotbah saya akan terganggu. Saya kembali ke fakta genetik, peristiwa genetik. Ya, tadi saya jelaskan. Walaupun saya belum ada, tapi being saya sudah ada di dalam orang yang bernama Panggabean pertama tadi. Entah bagaimana caranya, di tahun 1967 Angger pasti lahir dengan kondisi seperti ini. Tapi dengan catatan papa mama saya ketemu. Kalau papa saya ketemu bukan dengan Nursia, tapi dengan Nuryati, nah itu jadi persoalan. Walaupun saya lahir barangkali saya ganteng kayak Thomas Georgi kan mungkin. Tapi mungkin nggak itu? Di dalam kedaulatan itu tidak mungkin. Nggak mungkin Pak Wais Panggabean ketemu dengan Nuryati. Wong sudah mohon maaf, saya sekali mengatakan penetapan. Nanti saya kontak lagi ke presentasi ya genetik. Dia sudah tahu. Saya nggak ngomong dari sisi teologis, tapi dari sisi ngomong fakta. Nggak mungkin Pak Panggabean, Pak Wais Panggabean, Pak Wais ketemu dengan Nuryati, karena pasti gagal rencana Tuhan. Jadi dari awal, untuk saya seperti seganteng ini aja, itu Allah nggak main-main, saudara. Dia by design, detail. Ini nanti Wais Panggabean pada usia sekian, tahun 2000 tahun sekian, ketemu dengan namanya Nursyah Nabawan. Walaupun nggak sekolah, tapi ketemu tentara. Kawin lah. Tapi siangnya nggak keluar dulu, keluar yang lain dulu, sampai nomor 11. Wah, ini kan detail, saudara. Tanggalnya, jamnya, semua. Ini semua by design secara detail. Allah itu bukan orang yang dikondisikan dengan sesuatu, dia mengkondisikan, saudara. Allah itu bukan orang yang begini, abis itu bagaimana nih? Manusia jadi dalam dosa, itu sesuatu apa nih? Oh, enggak, bukan seperti itu, sorry. Dia itu orang yang semuanya berkontrol by his sovereignty, dengan kedaulatannya. Sampai sini ngerti ya, saudara ya? Oke, kembali ke tadi, teks tadi. Ya, terus naik, gitu ya. Ini secara genetik, fisik, materi fisik, saudara. Ya, materi fisik. Kalau diurut-urut terus, kan? Saya sampai ke Panggabean yang pertama tadi, nama, nenek moyang saya, bapak leluhur saya. Tapi Panggabean ini kan juga punya orang tua. Saya lupa Hasibuan atau Huta Barat. Terus begitu, saudara. Kalau diurut-urut sampai nggak ke Adam.
sampai secara DNA ke nation dulu, Bapak nation kita. Siapa Bapak nation kita? Sebelum orang Indonesia keluar, pasti ada satu Bapak. Sama orang Israel itu ada siapa? Yang pertama kali disebut Bapak Israel, Abraham. Itu bapak orang Yahudi, Abraham. Terus 12 suku itu bapak leluhurnya dia, Abraham, Ishak dan Yakub kan itu. Terpujilah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu Allah leluhur, saudara. Jadi kalau dulu sama gitu, gitu ya. Kalau dulu sama keadaan terus, saudara. Nah, persoalannya sekarang begini, kita kembali kepada peristiwa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Waktu Yesus mati, waktu Yesus bangkit, kita ada bersama dengan Dia di dalam. Bagaimana caranya bisa? Loh, kita secara fisik tidak lahir dari spermatozoid Yesus, bukan? Maka kita bukan fisik yang dibilang. Makanya Alkitab bilang kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi roh kita ini secara jujur, secara sederhana, saya nggak perlu jelaskan secara ngejelimet. Roh kita ini ketika kita percaya kepada Yesus, kita keturunan Yesus. Jadi DNA kita itu secara roh, DNA dalam arti roh, bukan fisik. Itu Yesus bawa di dalam diri. Maka ketika Tuhan ajar ini, saya bersyukur pertama-tama, Tuhan terima kasih. Waktu engkau mati, engkau membawa saya di sana. Waktu engkau bangkit, engkau membawa saya. Jadi kita tuh ada di dalam penebusan Kristus. Ini makanya Kristus itu dimulai dari peristiwa genetik, kelahiran. Itu kan anak itu, kalau dilihat dari bahasa Indonesia kan genos, itu gen semua bahasanya. Genetika semuanya, bicara genetika. Cuman kalau ini kan fisik tadi saya jelasin. Kalau yang tadi dibilang kita dari itu dari roh. Fisik kita nggak mungkin mirip-mirip seperti Yesus, tidak. Tapi roh. Jadi secara gampangnya ini di dalam diri kita ada DNA Yesus, saudara. Jadi waktu kita bisa percaya kepada Yesus, ya memang kita keturunan Yesus kok secara roh. Gitu. Kok bisa sih panjang? Nah ini bukan saudara. Banyak tulisan-tulisan Paulus itu yang sifatnya super rasional, tidak bisa dipahami secara rasional. Banyak tulisan-tulisan Paulus. Misalnya saya bilang gini, di dalam Dia, di dalam Kristus, itu gimana caranya di dalam Dia, di dalam Kristus? Apaan sih? Mana bisa sih kita di dalam Kristus? Oh, di Allah, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Dia kita percaya, di dalam Kristus kita mengalami kemenangan. Presiden itu nggak relevan dengan ini, tidak kena mengenainya dengan kita, tidak ada connectionnya. Gimana kita di dalam Kristus? Siapa dia sih kalau kita nggak mungkin? Tapi kalau anak saya di dalam diri saya dan saya di dalam diri anak itu betul. Yesus di dalam Bapa dan makanya bilang si barang siapa melihat aku dia sudah melihat Bapa. Wong dia satu gen, maka dibilang anak tunggal Bapa dalam bahasa Yunani disebut monogenos. Mono itu sangat satu. Genos itu gen yang sama. Sehakikat itu Bapa, anak sehakikat itu dalam bahasa Yunani monogenos. Sehakikat. Mengerti ya saudara ya? Jadi sekali lagi genetika alat menjelaskan. Ya, saya minta waktu 10 menit untuk jelasin tuntas. Jadi saya menjelaskan bahwa ketika Yesus mati dan bangkit, kita ada bersama dengan. Banyak istilah-istilah yang Paulus tulis dengan istilah yang superrasional, bukan irasional, superrasional. Kita harus pahami dalam makna yang lebih lengkap. Bukan hanya dijelaskan secara teks-teks teologis, tetapi ada hal-hal yang juga bisa menjelaskan ini, termasuk ilmu genetika. Ya, ada satu teks firman Tuhan yang cukup menarik yang saya mau sampaikan. Ya, dari Efesus. Coba kita lihat. Efesus pasal 1. Sudah dapat Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Ini juga saya sangat hati-hati menjelaskannya supaya kita jangan
keliru. Sebenarnya cukup banyak yang saya mau sampaikan, tapi nggak apa-apa, ini dulu deh. Ya, kenapa kita ditebus oleh darah, gitu-gitu ya, itu banyak hal yang saya mau sampaikan, tapi nggak apa-apa, ini dulu. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, tadi apa? Allah telah memilih kita kapan? Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Oleh siapa? Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anak. Jadi sebab di dalam Dia ini siapa? Kristus, saudara. Ini kan ayat sebelumnya kan, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita berkat rohani. Sebab di dalam Dia ini menunjuk Kristus. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita kapan, saudara? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Jadi Allah sudah punya rancangan di dalam Kristus. Lalu di ayat 5 lebih tegas lagi, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Ini kata menentukan kita dari semula sama kata sebelum dunia dijadikan, itu dua hal yang sama, saudara. Yang menggunakan kata yang sama juga. Ya. Dari semula itu dari sebelum dunia dijadikan, dari awal. Itu di dalam bahasa Indonesia disebut NRT. Jadi sebelum segala sesuatu ada. Jadi di dalam sebelum segala sesuatu ada. Untuk menjadi apa? Dan kasih teman kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Itu jelas sekali di ayat 5 lebih spesifik. Di dalam Dia sebelum dunia dijadikan, sebelum ada dosa, sebelum ada Hawa, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Cara memilih bagaimana secara teknis saya nggak ngerti. Itu melampaui otak kita. Tapi dari situlah Allah sudah mendesain kita untuk menjadi anak-anaknya di dalam Kristus. Padahal kita udah hidup jauh setelah dosa menggurita dunia ini. Jadi kita ini bukan kebetulan. Kita membawa DNA Kristus, itu bukan cap cicuk terbang kuncuk Allah taruh. Tidak. Tapi Allah baik saya. Jadi bersyukurlah. Ya. Apakah kita harus menikah? Ya harus menikah, kita nggak tahu. Artinya kita harus memberitakan Injil supaya terkonfirmasi orang-orang yang memang sebenarnya di dalam dirinya ada DNA Kristus. Jadi kalau orang di dalam dirinya ada DNA Kristus, ketika kita beritakan Injil itu connect. Kadang-kadang ada yang sampai Z mulut kita berbusa dia nggak percaya Yesus. Kadang-kadang kita cuma ngomong Yesus itu baik, Yesus itu mengasihi kamu, bisa langsung keluar air mata. Itu connection hidup DNA-nya sudah. Perlu kita memberitakan Injil. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah terkonfirmasi kita punya DNA Kristus? Nggak usah dipaksa hidup suci, saudara. Yang hidupnya brengsek perlu tinggalin. Yang suka ngambil hak orang lain dia takut sekarang. Bukan takut masuk neraka, tidak. Ada DNA Kristus di sini. Mau membenci orang nggak bisa. Hakikat kita itu anak Allah. Hakikat kita itu DNA-nya Kristus di sini. Nggak ada yang kita takuti. Jadi orang-orang yang model Paulus, Petrus, orang-orang hebat itu bukan surprise dalam sejarah. Bukan surprise. Mereka punya DNA Kristus seperti kita juga, saudara. Kita demonstrasikan DNA Kristus dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam pengelolaan uang kita, dalam hubungan suami istri. Saya nggak perlu takutin dengan neraka. Saya hanya harus menyadari bahwa kita ini keturunan Kristus. Waktu Dia mati di kayu salib, Dia membawa kita di dalam penebusan. Waktu Dia bangkit, Dia membawa kita di dalam kebangkitan, supaya kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita memiliki hidup baru. Itulah kita, anak-anak Kristus, keturunan Kristus. Saudara sampai di sini, aware?
kebiasaan. Jadi nanti udah berbeda, ya, cara marahnya berbeda, cara ngambil bagi haknya juga berbeda di kantor kalau punya bisnis, semua udah berbeda, ya. Jadi bukan morality being lagi di sini, tapi divine, ilahi. Itu yang disebut dengan janji Tuhan itu kita menerima bagian untuk sebagai apa? Hidup dengan kodrat ilahi. Itu hanya penekanan-penekanan, aktuasinya aja penekanan-penekanan. Tapi hakikat ini kita memiliki DNA Kristus dan itu hidup dalam diri kita, ya seperti kita menerima DNA dari orang tua kita. Roh kita juga ketika kita dilahirkan kembali, kita memiliki DNA Kristus. Setuju saudara? Ya. Tuhan memberkati kita semua di hari Paskah ini. Saya percaya kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya ada di otak, tapi di dalam DNA kita masuk hidup. Nah, kuasanya hidup dengan kuasa kebangkitan. Amin, saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu tadi. Tunaikan syukurku. Kita semua bersyukur, saudara, betapa berkemurahan Tuhan kepada kita. Bahkan jauh sebelum kita ada, kita sudah ditetapkannya menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya, dimasukkan di dalam Kristus.